Ya, saya akan menerangkan mengenai dioda. Dioda merupakan perangkat semikonduktor yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik menjadi satu arah. Biasanya dioda ini digunakan pada rangkaian yaitu rangkaian mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus satu arah. Dioda biasanya terbuat dari dua bahan, yaitu silikon dan juga germanium. Untuk dioda silikon memiliki nilai karakteristik sebesar 0,7 volt, sedangkan untuk germanium memiliki nilai karakteristik sebesar 0,35, yang artinya yaitu dioda dapat bekerja apabila diberi tegangan sebesar 0,7 volt dan juga 0,35 volt. Dioda dibagi menjadi dua kondisi, yaitu forward bias dan juga reverse bias. Ya, di sini kita memiliki gambar yaitu dioda PN junction. Maksud dari PN junction yaitu di sini terdapat P region dan juga N region. Junction sendiri di sini adalah maksudnya seperti penyambungan. Pada P region, dioda didoping oleh kebanyakan hole, sedangkan N region didoping oleh kebanyakan elektron, yang pada akhirnya di sini memiliki batas yang disebut depletion layer. Sini merupakan elektron dan ini merupakan hole. Ini merupakan ion-ion. Ketika dioda tidak diberi tegangan, maka dia dalam kondisi yaitu yang disebut zero bias, yaitu dioda dalam keadaan diam. Namun kali ini kita akan membahas yaitu dioda ketika dalam kondisi forward bias. Itu ketika positif tegangan masuk menuju ke anoda, maka di sini terjadi arus berlebih ketimbang katoda, maka akan seperti ini. Hole akan menuju ke sini dan elektron akan menuju ke sini, sehingga depletion layer akan mulai menipis dan mengakibatkan elektron bergerak bebas, yang akhirnya membuat dioda itu mulai bekerja. Ini merupakan gambar dioda PN junction ketika dalam keadaan forward bias. Dioda dengan tegangan bias maju adalah kondisi dengan terminal anoda diberi tegangan positif menuju ke anoda ini, atau tegangan lebih besar daripada terminal katoda. Jadi tegangan di sini itu lebih besar daripada tegangan yang ada di sini. Anoda itu lebih besar daripada katoda, maka itu disebut sebagai forward bias. Nah, untuk penggambaran diodanya akan menjadi seperti ini. Saat tegangan bias maju lebih besar dari tegangan barrier, semisal kita memiliki dioda sebesar 0,7 volt, maka hole dan elektron memiliki energi cukup untuk melewati junction. Maka ini hole dan elektron akan memiliki, di sini ada ion, maka depletion layer ini akan mulai menipis dan ini akan menuju ke sini. Begitu juga dengan hole-nya akan mulai menyatu dengan elektron-elektron ini sehingga arus listrik akan mengalir. Hal tersebut terjadi karena tegangan negatif menolak elektron hingga memberi elektron energi untuk melintasi junction dan menyebabkan depletion layer menyempit sehingga lebih mudah elektron dan hole melintasi junction. Untuk penggambaran grafiknya, semisal dioda ini memiliki sebesar 0,7 volt
Dalam kondisi forward, maka dioda akan mulai bekerja dalam forward bias pada saat dia 0,7 volt. Sebelum dari 0,7 volt, semisal ada 0,5 volt, dioda tidak akan bekerja, yaitu dalam kondisi hanya 0. Dioda akan bekerja pada 0,7 volt ini. Nah, di sini memiliki batas di mana dioda bekerja yang disebut sebagai tegangan kening. Reverse bias. Reverse bias merupakan keadaan di mana dioda diberi tegangan terbalik, yaitu dari terminal positif menuju ke katoda, yang artinya depletion layer ini akan mulai berjauhan. Depletion layer ini terdiri dari ion positif dan ion negatif. Karena depletion layer ini mulai berjauhan, maka elektron akan sangat susah sekali untuk menuju ke hole ini, sehingga pergerakan elektron akan sangat sulit. Karena reverse bias ini tidak dapat digunakan pada dioda biasa dan hanya dapat digunakan pada dioda Zener, maka grafik pada reverse bias akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan bocor, namun dalam skala mikroampere. Apabila dalam skala miliampere, tidak akan terlihatan kebocorannya sebesar berapa, karena tingkat kebocorannya sangat kecil. Semisal di sini sudah terjadi kebocoran di sekitar 8 volt. Ini sangat minim sekali kebocorannya, karena itu kita menggunakan skala mikroampere. Namun dalam percobaan kita hanya menggunakan alat yang dapat mengukur menggunakan skala miliampere, sehingga pada grafik yang kita gunakan dioda grafiknya seperti ini, hanya 0 sampai seterusnya hanya 0. Di sini saya Rakobani akan menjelaskan mengenai dioda Zener. Jadi dioda Zener sendiri yaitu sebuah PN junction yang memanfaatkan area reverse bias. Di sini ketika dioda Zener bekerja sebagai forward bias, yang dimana sisi positif dan negatif akan bekerja seperti dioda biasa. Tapi jika dioda Zener bekerja di reverse atau terbalik, di sisi negatif dan sisi positif, dioda Zener akan mengalirkan arus sesuai dengan tegangan breakdown yang telah tercapai pada ukuran dioda Zener tersebut. Di sini pada saat reverse bias, ketika dioda Zener memiliki ukuran sebesar 6 volt dan kita memberi tegangan sebesar 5 volt, maka tidak akan bisa mengalirkan arus karena belum mencapai dari ukuran dioda Zener tersebut. Tetapi kita memasukkan tegangan sebesar 8 volt misalnya, baru bisa mengalirkan arus sesuai dengan ukuran dioda. Ketika sudah melewati dioda, tegangan akan tetap sama, mengalir sebanyak 6 volt. Dioda Zener pada reverse bias memiliki tegangan breakdown, yang dimana tegangan breakdown yaitu menipisnya depletion layer atau depletion layer dari sebuah PN junction tersebut. Depletion layer tersebut diakibatkan karena adanya doping di zona N, yang dimana doping elektron, setelah itu doping di zona P yang dimana doping hole. Setelah depletion layer menipis, ketika kita punya dioda Zener sebesar 6 volt dan kita masukkan tegangan sebesar 8 volt, maka arus akan mengalir, yang dimana pada grafik ditunjukkan akan menggambarkan seperti ini, yang dimana tegangan breakdown adalah ini. Setelah tegangan breakdown terjadi, maka elektron pada zona N akan mengalirkan arus ke tempat yang lainnya. Baik, seperti contoh pada tabel
di papan, di mana kita menggunakan dioda Zener sebesar 6 volt. Pada saat forward bias, dioda Zener bekerja seperti dioda pada biasanya, yaitu mengalirkan arus seperti dioda biasanya. Tetapi pada saat di reverse bias dengan ukuran dioda Zener 6 volt, ketika kita beri tegangan sebesar 6 volt dan tercatat sebesar 5,6, maka dia tidak dapat mengalirkan arus. Dan lihat pada tabel, arusnya 0. Tapi setelah melewati tegangan 6 volt dan tercatat pada tegangan di alat ukur 6,17, maka dioda Zener baru bisa mengalirkan arus sebesar 1,19. Baik, ini adalah contoh grafik dari dioda Zener forward bias 6 volt seperti dioda seperti biasanya, sedangkan pada dioda Zener reverse bias 6 volt ini dia karena dioda Zener terdapat tegangan breakdown, maka dia dapat bisa mengalirkan arus setelah melebihi dari ukuran dioda Zener tersebut, yaitu 6 volt. Nah, kembali bersama saya Hanifian Saputra. Di sini saya akan menganalisa dan mengulas dioda untuk post-test workshop Piranti Elektronika. Nah, untuk mengulas dan menganalisa saya akan memberi 3 ketentuan, yaitu cara kerja, karakteristik, arus tegangan, dan pengaplikasiannya. Nah, untuk dioda PN, cara kerja dioda PN adalah sebagai penyiar yang mengizinkan aliran arus listrik hanya dalam satu arah, yaitu dari terminal P ke terminal N. Dioda biasa digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah dengan memotong setengah gelombang sinyal AC. Pengaplikasian dioda PN. Dioda PN biasanya diaplikasikan untuk penyiar, pelindung terbalik, dan di berbagai rangkaian elektronika umum yang memerlukan penyiar atau pelindung polaritas. Untuk karakteristik arus dan tegangan dioda biasa adalah linear dalam operasinya, di mana arus berbanding lurus dengan tegangan dalam satu arah maju. Oke, kita ke dioda Zener. Cara kerja dioda Zener. Dioda Zener adalah tipe khusus dioda yang dirancang untuk beroperasi dalam zona breakdown terbalik. Ini berarti dioda Zener dapat mengalirkan arus dalam arah mundur atau reverse bias ya, melewati tegangan Zener tertentu tanpa rusak. Ini menghasilkan pengaturan tegangan yang sangat akurat di seluruh dioda, yang berbeda dari dioda biasa. Pengaplikasian dioda Zener. Dioda Zener digunakan sebagai pengatur tegangan atau voltage regulator. Mereka mempertahankan tegangan tetap pada nilai tertentu, bahkan jika tegangan input atau beban berubah. Ini membuatnya berguna dalam satu daya stabil dan refreshing tegangan. Karakteristik arus dan tegangan dioda Zener. Dioda Zener memiliki karakteristik non-linear, terutama dalam daerah breakdown terbalik, di mana tegangan dioda Zener tetap relatif konstan meskipun arus berubah. Sekian dari saya, terima kasih.